Welcome to Hepatalk. Bersama saya, Dr. Masyita. Yuk kita kenalan dulu dengan Hepatalk. Hepatalk adalah podcast kesehatan terbaru dari ProHepa Indonesia bekerja sama dengan Divisi Hepatobilier Ilmu Penyakit Dalam RSCM yang akan membicarakan mengenai berbagai masalah di bidang hepatobilier bersama dengan para ahli di bidangnya. Spesial di bulan Ramadan ini, Hepatalk akan membicarakan puasa pada pasien penyakit hati. Penyakit hati apakah menghalangi puasa? Pasti banyak nih yang bertanya-tanya tentang puasa pada pasien penyakit hati. Apakah boleh? Apakah ada manfaatnya? Bagaimana batasan-batasannya? Yuk kita kupas tuntas di Hepatalk. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga Kepala Divisi Hepatobilier Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM, Profesor Dr. Rino Alvanigani, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Halo Prof. Rino. Halo. Apa kabar Prof. Rino? Baik, terima kasih. Oke. Prof. Rino, di episode Hepatalk 1 ini kita akan membahas efek puasa pada pasien penyakit hati, Prof. Ya. Misalnya hepatitis, sirosis, dan hipertensi portal. Namun, sebelum kita membahas dampak puasa pada pasien penyakit hati, kita bahas dulu dampak puasa pada hati yang normal. Gimana sih, Prof, dampak puasa pada hati yang normal? Baik, terima kasih. Jadi, tentu pertama-tama kita mesti tahu ya, peran hati dalam tubuh kita. Hati mempunyai peran metabolisme berbagai zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Baik itu karbohidrat, lemak, maupun protein, serta mineral-mineral yang masuk ke dalam tubuh. Setelah diserap di usus, setelah makanan tersebut masuk ke dalam tubuh, maka zat-zat makanan tadi akan diangkut ke hati, lalu kemudian diproses. Sehingga peran dari hati dalam manage zat-zat makanan ini sangat-sangat penting. Termasuk di situ yang utama adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati bertugas juga untuk menyimpan dari berbagai energi yang dimasukkan melalui makanan tersebut. Setelah digunakan, maka sisa dari energi tersebut disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Dan juga hati akan juga mengirimkan sebagian dari sumber energi tadi ke jaringan-jaringan yang lain dan kemudian disimpan dari jaringan yang lain dalam bentuk, misalnya dalam bentuk lemak. Pada kondisi puasa, maka diperlukan energi oleh tubuh, dan untuk itu hati akan mengeluarkan cadangannya. Antara lain adalah glikogen yang sudah disimpan di hati. Glikogen akan dipecah, kemudian akan menjadi sumber energi dalam bentuk suatu proses yang disebut sebagai gluconeogenesis. Tetapi glikogen di hati ada batasnya. Dan kemudian apabila glikogennya habis, maka sumber energi yang lain seperti dari lemak ataupun dari protein akan dimobilisasi untuk digunakan oleh hati dan organ lain agar menjadi sumber energi. Jadi pada kondisi puasa, maka hati akan memanfaatkan berbagai cara untuk menghasilkan energi tersebut. Dari yang glikogen yang sudah habis, kemudian juga memanfaatkan sumber energi yang lain, misalnya dari lemak atau dari protein. Jadi pada kondisi puasa memang terjadi kondisi yang terbalik ya. Kalau untuk kondisi non puasa, hati akan menyimpan sumber energinya, sedangkan pada kondisi puasa hati akan memecah sumber energi tersebut.
Oke. Wah, berarti organ hati ini banyak manfaatnya ya, Prof, untuk pasien yang sedang berpuasa untuk menjaga kondisi tubuh. Namun, Prof, pada pasien dengan penyakit hati, kan terjadi gangguan fungsi hati nih, Prof. Apakah puasa masih bermanfaat? Nah, kita mulai dulu dari hepatitis ya, Prof. Hepatitis sendiri adalah peradangan pada hati yang disebabkan berbagai macam hal. Umumnya adalah virus hepatitis, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, sampai E. Hepatitis juga bisa disebabkan oleh perlemakan hati, alkohol, obat-obatan, toksin, dan virus-virus lainnya. Efek dari hepatitis sendiri, sebenarnya gejala hepatitis ini tidak khas. Umumnya demam, nyeri perut, mudah lelah, BAB pucat, mual muntah, kehilangan nafsu makan, kuning, dan urin yang gelap seperti teh. Hepatitis yang berjalan kronis akan menyebabkan hati menjadi sirosis dan akan menimbulkan kanker hati serta kematian hingga akhirnya pasien meninggal. Nah, Prof, pada pasien dengan hepatitis ini, Prof, bagaimana manfaat puasa? Apakah masih bermanfaat, Prof? Ya, tentu kita harus meninjau bagaimana kondisi hatinya itu terlebih dahulu. Seperti sudah tadi dijelaskan, fungsi hati antara lain adalah melakukan pemanfaatan energi dan konservasi dari energi sehingga tubuh kita tidak kekurangan energi yang diperlukan. Nah, pada kondisi tersebut, hati sebenarnya mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam melakukan fungsinya. Sebagai contoh saja, misalnya, bila hati berfungsi hanya 30%, maka seluruh fungsi-fungsi hati tersebut akan berjalan normal. Ya. Bahkan kalau kita tes atau kita cek dengan laboratorium, ya, pemeriksaan laboratorium, hampir tidak ada bedanya antara fungsi hati yang diperiksa apabila fungsi hati tersebut hanya sekitar 30% dibandingkan dengan fungsi hati masih 100%. Karena itu menunjukkan bagaimana efisiennya hati tersebut, sehingga tidak gampang sebenarnya untuk terjadinya gangguan dari fungsi hati. Nah, pada hepatitis tidak selalu terjadi gangguan pada fungsi hati tadi. Walaupun misalnya sudah terjadi kerusakan pada hati, misalnya sudah terjadi kerusakan pada hati 50%, ya, masih ada 50% lagi fungsi hati yang bisa berfungsi. Sehingga dengan demikian tidak langsung bisa menyebabkan gangguan dari fungsi hati tadi. Karena itu banyak penyakit hati yang tidak langsung ya dirasakan ya oleh pasien. Ya. Kemudian juga sebenarnya masih sedikit ya data penelitian yang terkait efek puasa Ramadan pada pasien dengan penyakit hepatitis yang berlangsung lama atau hepatitis kronik. Salah satu studi menyatakan tingkat keparahan penyakitnya tentu akan berperan dalam menentukan bagaimana fungsi hati tadi dalam kondisi puasa. Karena itu menjelaskan bagaimana kondisi hati pada kondisi puasa tidak terlepas dari bagaimana tingkat keparahan dari fungsi hati yang ada. Demikian barangkali. Oke, Prof. Kalau gitu pasien hepatitis tuh sebenarnya berarti masih boleh berpuasa ya, Prof? Ya, pada kondisi-kondisi tertentu, ya tentu, ya, karena kita tahu puasa itu mempunyai efek yang baik, ya. Dalam hal ini yang sudah sering sekali dicatat adalah adanya konsep autofagi, ya. Pada kondisi di mana terjadi kekurangan sumber energi, lalu kemudian terbatasnya
sumber energi yang ada di dalam tubuh, maka sel-sel dalam tubuh kita, termasuk juga sel-sel hati, melakukan autofagi. Autofagi itu adalah memakan atau menghancurkan organel-organel atau organ-organ dalam sel yang tidak berfungsi lagi dengan baik. Dengan demikian maka efisiensi dari sel-sel tersebut, termasuk sel-sel hati juga, menjadi lebih baik setelah berlangsungnya puasa tersebut. Selain itu, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa salah satu fungsi dari puasa adalah terjadinya mobilisasi dari lemak. Lemak yang di perifer dipakai cadangannya untuk menjadi cadangan energi. Dengan demikian maka terjadi fat loss, ya, dan karena memang puasa itu kita batasi ya, hanya kira-kira kalau di Indonesia kan 14 jam ya, maka fat loss tadi tidak sampai menimbulkan pemecahan dari protein sehingga tidak terjadi kehilangan dari otot, ya. Nah, sehingga semua itu akan memberikan manfaat yang besar bagi pasiennya apabila memang kondisi hatinya masih baik, ya. Pada kondisi-kondisi di mana fungsi hati tadi sudah tidak baik, ya, sudah jauh tidak baik, maka tentu hal-hal tersebut tidak bisa diharapkan seperti halnya fungsi hati yang masih baik. Seperti misalnya pada kondisi hati yang sudah tidak baik, maka kadar glikogen di dalam hati sudah boleh dikatakan tidak ada, sehingga begitu berlangsung puasa langsung terjadi pemecahan dari lemak, mobilisasi dari lemak, dan seringkali mobilisasi dari lemak saja tidak cukup, sehingga yang terjadi adalah mobilisasi dari protein di otot. Itu menyebabkan gangguan pada massa otot, berkurangnya massa otot, menimbulkan banyak sekali kerugian-kerugian pada pasiennya. Demikian. Jadi tergantung sekali bagaimana kondisi dari hati itu sendiri, bagaimana fungsinya. Oh gitu ya, Prof? Oke. Kalau gitu, Prof, apakah ada pemeriksaan yang harus dilakukan untuk tahu nih fungsi hatinya memadai nggak nih untuk puasa? Ya, tentu ada. Ya, sebaiknya tentu sebelum berpuasa, kalau pasien ada penyakit hati, berkonsultasi ya dengan dokternya. Dan dokter akan bisa memeriksakan bagaimana fungsi hati pasien. Dengan beberapa pemeriksaan laboratorium yang relatif tidak terlalu sulit, ya, dapat diketahui bagaimana kondisi fungsi dari hati. Dan bila kondisi fungsi hatinya memadai, cukup untuk pasien, maka dokter bisa menganjurkan agar pasien melakukan puasa atau tidak. Nah, sebaliknya, bila memang fungsi hatinya tidak baik, sangat dianjurkan untuk tidak memaksakan diri, ya, karena hal tersebut akan menimbulkan gangguan yang tidak ringan, ya, pada hati, bahkan dapat menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan, ya. Karena itu sebaiknya yang punya penyakit hati sebaiknya berhati-hati dalam melakukan puasa, diperiksa dulu sebelumnya, dan kemudian berkonsultasi pada dokter apakah memang bisa untuk melakukan puasa atau tidak. Oh, baik, Prof. Ya. Kalau untuk tata laksananya sendiri, Prof, apakah ada perubahan, Prof, saat pasien dengan hepatitis puasa dengan yang sebelum puasa? Tata laksana secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang bermakna ya untuk yang pasien penyakit hati yang berpuasa, ya.
Oleh karena tadi sudah dijelaskan, kalau fungsi hatinya baik, maka tidak akan ada gangguan yang terlalu bermakna pada kondisi pasiennya. Ya tentu beberapa risiko bisa saja terjadi, misalnya gula darahnya sangat turun, ya terjadi hipoglikemi, ya, atau kalau fungsi hati yang kurang baik kemudian dibarengi dengan penyakit lain, misalnya diabetes yang harus menggunakan obat-obat yang menurunkan gula darah, maka risiko terjadinya hipoglikemi juga menjadi semakin besar. Nah, karena itu ini harus diantisipasi, ya. Jadi pasien tentu harus tahu bagaimana kondisi kalau terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi di sini artinya kadar gula di dalam darah itu sangat rendah. Dan ini bisa berbahaya oleh karena pasien bisa tidak sadarkan diri dan bahkan dapat terjadi kerusakan dari organ. Karena itu harus hati-hati dan harus tahu bagaimana mengantisipasi bila terjadi kondisi hipoglikemi ini. Nah, kemudian hal-hal yang lain saya kira tidak ada yang terlalu spesial ya untuk penyakit hati ya. Dalam hal ini pengobatan misalnya pengobatan antivirus gitu ya, itu bisa diteruskan ya tanpa ada pengecualian apapun. Dan juga penggunaan obat-obat lain, misalnya penggunaan obat untuk yang menurunkan tekanan porta misalnya, juga tidak ada pengecualian. Tapi dapat digunakan seperti biasa. Tetapi harus juga diantisipasi penggunaan obat anti hipertensi porta kalau digunakan 3 kali sehari, ya kan? Itu ada obat-obat buat anti hipertensi porta yang digunakan 3 kali sehari. Nah, apakah bisa digunakan yang sekali sehari, ya? Atau tentu harus dibicarakan dengan dokternya, ya. Atau apakah cukup aman dengan menggunakannya menjadi 2 kali sehari, ya. Yaitu pada saat berbuka dan pada saat sahur. Sehingga ini harus dibicarakan dengan dokter yang menangani. Ya, saya kira seperti itu. Dan persiapannya tidak jauh berbeda dengan mereka-mereka yang tidak ada penyakit hati. Oke. Baik, Prof. Kalau pada kondisi sirosis sendiri, Prof, di mana tadi pada pasien sirosis mungkin fungsi hatinya udah sangat buruk ya, Prof. Di mana pasien sirosis itu kan ada perubahan struktural tuh, Prof. Dia timbul jaringan parut, sel-sel normalnya hilang, ada perubahan struktur pembuluh darah. Itu manfaat puasanya masih ada nggak ya, Prof? Ya, baik. Sekali lagi juga tergantung dari tingkat keparahan, ya, dari fungsi hatinya, ya. Kita bagi tingkat keparahan fungsi hati itu kan ringan, sedang, berat, ya. Untuk yang tingkat keparahannya ringan tidak ada masalah, ya, silakan berpuasa, ya. Dan mungkin tetap dapat memberikan hasil yang menguntungkan, ya, untuk pasien, gitu ya, secara klinis. Tetapi bila tingkat keparahan fungsi hatinya sudah sedang atau apalagi yang berat, maka tidak dianjurkan, ya, untuk melakukan puasa. Oleh karena dapat menyebabkan penurunan dari fungsi hati, dapat menyebabkan berkurangnya massa otot, dan untuk sebagian pasien tersebut hasilnya tentu tidak baik dibandingkan dengan yang mereka yang tidak berpuasa. Oke, baik, Prof. Kalau komplikasi paling sering dari sirosis hati ini tadi paling sering kan hipertensi portal ya, Prof. Ya. Di mana hipertensi portal ini nanti dia bisa timbul varises yang mudah berdarah. Nah, pada pasien-pasien hipertensi portal yang punya varises atau yang pernah mengalami perdarahan,
dari saluran cerna atas, itu ada dampaknya nggak tuh Prof, puasa Prof? Ya, untuk yang fungsi hatinya masih baik, dalam hal melihat bagaimana tekanan portanya, ya, tekanan vena porta atau tekanan porta itu sendiri memang dipengaruhi pula oleh makanan yang masuk. Jika terjadi masuk makanan ke dalam usus, maka usus akan bereaksi dengan meningkatkan sirkulasi ke usus, ya, sehingga aliran darah ke porta juga meningkat. Dan bila berpuasa, maka aliran darah ke porta menjadi berkurang, dan hal ini tentu bisa menguntungkan dalam hal mengurangi atau membantu mengurangi tekanan porta tersebut. Tetapi tentu harus berhati-hati juga, oleh karena kemungkinan rendahnya aliran darah porta tadi bisa kemudian berdampak buruk apabila pada saat berbuka puasa kemudian tiba-tiba dimasukkan makanan dalam jumlah yang banyak, ya, terjadi aliran darah kembali ke usus yang jumlahnya bisa besar, dan ini bisa meningkatkan tekanan porta tersebut, ya, sehingga harus berhati-hati dalam hal ini. Oke, baik Prof. Untuk pasien-pasien dengan hipertensi porta, ada terapi khususnya nggak Prof? Atau sarannya gitu Prof? Ya, terapi khusus tidak ada. Tentu terapi yang diberikan oleh dokter seperti obat-obatan untuk menurunkan tekanan porta, ya, itu tentu harus digunakan, ya, tidak boleh tidak, gitu ya. Anjurannya adalah tidak berbuka puasa dalam waktu singkat itu dalam jumlah yang besar, gitu ya. Tentu sedikit dulu, ya. Saya kira sudah sesuai dengan panduan dengan agama, ya, saya kira, ya. Jadi biasanya kan dianjurkan untuk buka dulu dalam jumlah yang sedikit, ya. Kemudian setelah sholat barangkali, setelah beberapa saat kemudian baru kemudian meningkatkan jumlah masukan makanannya. Dan itu tidak dalam waktu yang singkat, jumlah makanan tersebut langsung dalam jumlah yang besar. Nah, ini akan tidak menguntungkan untuk tekanan porta, oleh karena aliran porta akan meningkat dengan pesat apabila diberikan makanan dalam jumlah yang banyak. Saya kira gitu. Oke. Wah, jelas banget Prof penjelasannya. Sekarang pertanyaan-pertanyaan tadi saya rasa sudah terjawab ya Prof. Dari penjelasan Prof Rino tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada pasien-pasien penyakit hati seperti hepatitis, sirosis hati, dan hipertensi portal sebenarnya boleh berpuasa. Namun, pasien harus berhati-hati dan harus melakukan evaluasi hati terlebih dahulu ya Prof. Ya. Iya, untuk tata laksananya sendiri tidak banyak berubah, tapi tadi harus atas konsultasi dokter. Nah, sekian Hepatox episode 1 hari ini. Nantikan episode-episode Hepatox selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, share, subscribe ke channel ProHepa Indonesia, dan turn on your notification for the next Hepatox episode. Sampai jumpa!